Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Eka Nando Kurniawan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan sistem muskuloskeletal yang mencangkup yaitu yang pertama, anatomi otot rangka, yang kedua, anatomi dan fisiologi joint, yang ketiga, anatomi dan fisiologi skeletal, dan fisiologi mekanisme kontraksi otot. Berikut nama-nama anggota kelompok 2. Yang pertama, Dini Fitriani, yang kedua Eka Nando Kurniawan, yang ketiga Ines Nurmalia Hidayah, yang keempat Fregina Dwi Sulistawati, yang kelima Eka Ilham Nuryanto, yang keenam Himmatul Aulia Faradillah, yang ketujuh Indah Wiwi Rahayu, yang kedelapan Iqbal Catur Prakoso, yang kesembilan Haidina Nur Sobah. Oke, tunggu apa lagi, simak penjelasannya. Semoga Anda bisa memahami. Anatomi otot rangka. A. Sarkolema. Sarkolema adalah membran sel serabut otot. Sarkolema terdiri atas membran sel yang asli dinamakan membran plasma dan satu lapisan tipis polisakarida yang sama dengan lapisan membran basalis di setiap kapiler-kapiler darah. Fibril kolagen yang tipis juga terdapat pada lapisan luar sarkolema. B. Myofibril. Tiap-tiap serabut otot mengandung beberapa ribu myofibril. Tiap-tiap myofibril selanjutnya terletak berdampingan, sekitar 1.500 filamen myosin dan 3.000 filamen aktin yang merupakan molekul protein polimer besar yang bertanggung jawab untuk kontraksi otot. C. Sarkoplasma. Myofibril dalam serabut otot terpendam dalam matriks yang dinamakan sarkoplasma yang terdiri atas unsur-unsur umum intrasel. Cairan sarkoplasma mengandung alium, magnesium, fosfat, enzim protein dalam jumlah besar. D. Retikulum sarkoplasmik. Dalam sarkoplasma juga terdapat banyak retikulum endoplasma yang dalam serabut otot dinamakan retikulum sarkoplasma. Retikulum ini mempunyai susunan khusus yang sangat penting dalam pengawasan kontraksi otot. Anatomi dan fisiologi joint. Yang A, tipe diatrosis joint. Sendi tubuh yang dapat digerakkan ini memiliki rongga sendi dan permukaan sendi dilapisi tulang rawan hialin. Persendian yang bergerak bebas dan banyak ragamnya. Berbagai jenis sendi sinoval, yaitu sendi datar atau sendi geser, sendi putar, sendi engsel, sendi kondiloid, sendi berporos, dan sendi pelana atau sendi timbal balik. Gerak pada sendi ada 3 kelompok utama, yaitu pergerakan meluncur, pergerakan bersudut atau angular, dan gerakan rotasi. Adapun pergerakan yang dapat dilakukan oleh sendi-sendi adalah fleksi, ekstensi, aduksi, abduksi, rotasi, sirkumduksi, dan pergerakan khusus seperti supinasi, pronasi, inversion, eversion, protraction. Yang B, ligamen. Ligamen adalah suatu susunan serabut yang terdiri dari jaringan ikatan, keadaannya kenyal dan fleksibel. Ligamen mempertemukan kedua ujung tulang dan mempertahankan stabilitas. Anatomi dan fisiologi skeletal. Tulang panjang. Tulang panjang berbentuk lurus dan tipis. Tulang yang tergolong tulang panjang yakni humerus, tulang lengan atas, femur, tulang paha, radius, tulang pengumbil, ulna, tulang hasta, dan tulang kering. Tulang pendek. Tulang pendek cenderung kecil dan berbuku. Yang termasuk golongan ini diantaranya patella, tulang lutut, dan tulang-tulang kaki dan tangan. Flat bone. Tulang pipi memiliki permukaan yang datar dan lebar. Tulang pipi diantaranya tulang tengkorak, tulang rusuk, tulang rahang bawah, tulang belikat, dan tulang dada atau stemum. Irregular bone. Tulang tidak beraturan memiliki bentuk yang tidak sesuai dengan ketiga jenis tulang di atas. Contohnya adalah tulang belakang. Fisiologi mekanisme kontraksi otot. A. Potensial membran sel, transport ion, dan molekul melalui membran sel. Respon kontraktil peristiwa listrik di otot rangka dan aliran ion yang mendasari peristiwa itu serupa dengan yang terjadi di saraf.
Meskipun berbeda kuantitas dalam hal waktu dan amplitudenya, peristiwa listrik otot penting untuk dibedakan dengan peristiwa-peristiwa mekanisnya. B. Sifat molekuler dari filamen kontraktil. Meiosis. Miosin merupakan senyawa atau kompleks protein yang berkaitan dengan aktin. Jenis miosin yang terdapat di otot adalah dalam bentuk miosin 2 dengan 2 kepala berbentuk globuler serta ekor yang panjang dan memiliki aktivitas atpas. Aktin. Aktin terdiri dari 3 unsur yaitu aktin, tropomiosin, dan troponin. Filamentaktin bertugas ganda kedua utas melilit dalam satu heliks. Tiap utas terdiri dari polimerisasi molekul ke aktin masing-masing mempunyai berat 42.000 Guiton 1995. Tiap molekul ke aktin globuler melekat satu molekul ADP troponin. Molekul troponin merupakan unit-unit kecil globuler dengan jarak tertentu di sepanjang molekul trombomiosin. Troponin T mengikat komponen troponin lain pada trombomiosin. Trombomiosin, molekul-molekul trombomiosin merupakan filamen panjang yang terletak di sepanjang alur antara dua rantai aktin. Tiap filamen tipis mengandung 300-400 molekul aktin dan 40-60 molekul trombomiosin. Gunung. C. Pembentukan energi pada kontraksi otot dan tonus otot. Pemakaian energi pada kontraksi otot suplai energi ATP yang digunakan untuk 1. Sliding aktin miosin. 2. Memompahkan ion Ca dari sarkoplasma kembali ke dalam retikulum sarkoplastik setelah kontraksi selesai. 3. Memompahkan ion Na dan K. Tonus otot rangka disebabkan oleh sejumlah impuls dari otak ke neuron motorik anterior medula spinalis. Dikontrol oleh 1. Impuls dari otak ke neuron motorik anterior medula spinalis. 2. Impuls dari ionskal spindle ke modula spinalis.